Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwah dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, bersyukur kepada Allah atas apa yang telah diberikan kepada kita berupa kenikmatan, berupa anugerah. Sehingga dengan bersyukur itu Allah akan selalu menambah nikmatnya kepada kita. Dan kekufuran atau mengkufuri nikmat akan mendapatkan azab yang amat pedih dari Allah Azza wa Jalla. Ikhwah serta akhwat yang dirahmati oleh Allah, pembahasan kita kali ini terkait dengan sahabat-sahabat Nabi SAW, tentang perjalanan mereka yang mulia, membahas tentang salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama An-Nu'man bin Muqarrin Al-Muzani. An-Nu'man bin Muqarrin Al-Muzani, sebagaimana yang tercantum di namanya Al-Muzani, maka beliau berasal dari kabilah Muzainah. Dan kabilah Muzainah ini mereka membuat pemukiman di dekat kota Yathrib atau kota Madinah. Ya. Mereka membuat rumah-rumah pemukiman itu di tepi jalan melintas antara kota Madinah dan Mekah, dan ke Madinah lebih dekat. Saat Rasul sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, kabar tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam serta akhlak beliau yang mulia, kasih sayang beliau kepada para sahabatnya, kemudian dakwah yang beliau sampaikan dari kebenaran dan kebaikan sampai kepada kabilah Muzainah ini. Termasuk sampailah kepada An-Nu'man bin Muqarrin Al-Muzani. Tidak ada yang nyampai kabar tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali kebaikan semuanya. Maka pada suatu sore, pemimpin kabilah yang tidak lain adalah An-Nu'man bin Muqarrin Al-Muzani ini sedang duduk bersama orang-orang yang di kabilah tersebut, bersama keluarganya, ya, bersama saudara-saudaranya dan pembesar-pembesar kabilahnya. Beliau menyampaikan kepada kaumnya, "Wahai kaumku, tidak ada yang kita ketahui tentang Muhammad kecuali kebaikan saja. Tiada yang kita dengar tentangnya selain kisah tentang bagaimana kasih sayang beliau kepada para sahabatnya, kebaikan dan keadilan. Mengapa kita masih berleha-leha, masih santai-santai, sedangkan banyak manusia yang bersegera untuk menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Itulah awal dari An-Nu'man bin Muqarrin Al-Muzani ini masuk Islam, dan beliau bisa mengajak kaumnya untuk masuk Islam seluruhnya. Kemudian ia pun mengatakan kepada kaumnya bahwa dia ingin berniat di keesokan harinya, di waktu pagi, ingin bersegera menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau pun menyampaikan, siapa yang ingin berangkat bersamaku, maka hendaknya dia bersiap diri. Maka apa yang disampaikan oleh An-Nu'man bin Muqarrin ini begitu didengar oleh kaumnya dan begitu membekas di hati kaumnya, sehingga kaumnya pun di pagi harinya mereka bersiap diri, yang tidak kurang dari 400 penunggang kuda. Kemudian di antaranya juga ada 10 saudara An-Nu'man bin Muqarrin Al-Muzani, karena beliau 11 berkeluarga. Dan ke-10 dari saudaranya ini beliau ajak semuanya, dan mereka pun menerima ajakan ini untuk menemui Nabi SAW, dan bersamanya ada 400 orang dengan menaiki kuda. Namun
ikhwah dan akhwat semuanya, dengan kecerdasan Nu'man bin Muqarrin al-Muzani, maka dia pun setelah melihat begitu banyaknya ya orang yang menyambut ajakan dia untuk menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia berpikir, ya, pantaskah ya kita gitu mendatangi Nabi atau mendatangi Muhammad ya yang memberikan kebenaran atau menyampaikan kebenaran, keadilan serta kebaikan ini, kemudian kita tidak membawa apa-apa. Maka mereka pun mulai bermusyawarah, ingin membawa apa yang bisa mereka bawa dari hadiah untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat itu ya di kabilah Muzainah, karena musim kemarau, tidak banyak sebenarnya yang mereka miliki. Karena ya mereka tentu hasil perkebunan mereka pun berkurang. Dan karena tekad mereka, maka mereka pun siap untuk mengumpulkan apa yang tersisa yang mereka miliki dari hasil pertanian, dan juga mereka membawa binatang-binatang ternak yang mereka punya. Maka An-Nu'man bin Muqarrin al-Muzani ini ya, setelah berhasil mengumpulkan apa yang akan beliau bawa ya, bersama kaumnya ini untuk hadiah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, berangkatlah mereka menuju Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sesampainya di sana, mereka menyatakan masuk Islam dan mereka bersyahadat di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan kejadian ini, maka gemparlah ya, kota Yathrib atau kota Madinah ini. Dari ujung kota ke ujung kota, mereka gempar mendengar bagaimana ya bahagianya mereka ya ketika mendengar Islamnya Nu'man bin Muqarrin al-Muzani bersama kaumnya. Apalagi belum pernah ada ya sebelumnya tercatat ada satu keluarga yang berjumlah 11 orang masuk Islam semuanya tanpa terkecuali. Kemudian hadiah pun diterima oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga turunlah ayat yang memuji tentang apa yang diperbuat oleh An-Nu'man bin Muqarrin al-Muzani bersama kaumnya ini. Tepatnya Allah menurunkan ayat ke-99 dari surat At-Taubah. Ini artinya Allah mengabadikan tentang baiknya akhlak mereka, mulianya akhlak mereka. Apa yang dia perbuat adalah perbuatan yang perlu untuk diikuti. Sehingga Allah pun mengabadikan di dalam firman-Nya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa minal a'rabi man yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin indallahi wa salawatir rasul ala innaha qurbatun lahum sayudkhiluhumullahu fi rahmatihi innallaha ghafurur rahim." Wa minal a'rab, dan di antara orang-orang Badui itu, man yattakhidhu ma yunfiq wa minal a'rabi man yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan di antara orang-orang Badui itu ya ada orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin indallah, dan mereka menjadikan apa yang mereka infakkan ya, sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, wa salawatir rasul, dan untuk memperoleh doa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ala innaha qurbatun lahum, ketahuilah sesungguhnya itu adalah merupakan bentuk pendekatan diri mereka kepada Allah. Sayudkhiluhumullahu fi rahmatih, Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmatnya. Innallaha ghafurur rahim, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ikhlas sekalian yang dirahmati oleh Allah, Masya Allah ya, begitu mulia sekali apa yang telah mereka perbuat, sehingga Allah pun ya mengabadikan apa yang mereka lakukan ini dalam firman-Nya di surat At-Taubah ayat 99. Tentu inilah pujian dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian ikhwah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah,
setelah mereka masuk Islam dan mereka melakukan apa yang menjadi kewajiban mereka dari Islam ini, dan mereka pun terus istiqamah di dalam keislaman itu sampai Rasul SAW meninggal dunia, sehingga Khalifah Abu Bakar menggantikan tampuk kepemimpinan kaum muslimin pada saat itu. Maka ketika kekhilafahan sudah berpindah kepada Abu Bakar, Nu'man dan kaumnya dari Bani Muzainih pun mereka mendukung Abu Bakar sepenuhnya di dalam kekhilafahan itu. Mereka as-sam'u wa ta'ah, memberikan ketaatan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan mereka pun membantu apa yang menjadi kebijakan-kebijakan Abu Bakar di dalam memerangi orang-orang murtad dan juga memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Begitu pula apa yang terjadi di masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di masa kekhilafahan beliau. Nu'man dan kaumnya juga selalu mendukung, memperkuat kekhilafahan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Maka diceritakan sebelum terjadinya perang Al-Qadisiyah, dan Al-Qadisiyah ini adalah sebuah tempat, tepatnya di Irak bagian barat. Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai panglima pasukan kaum muslimin di masa kekhilafahan Umar bin Al-Khattab mengirim sebuah utusan kepada Kisra. Kisra adalah raja Persia, Yazdajar. Susah namanya untuk disebut, Yazdajar. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas mengutus utusan kepada Kisra Yazdajar yang dipimpin oleh An-Nu'man bin Muqarrin untuk mengajak Raja Kisra ini untuk masuk ke dalam Islam, maka An-Nu'man bin Muqarrin Al-Muzani ini juga memiliki peran penting di dalam bagaimana berdialog dengan Kisra ini. Ketika mereka sudah sampai dan bertemu dengan Kisra Yazdajar, dan bersama rombongan, An-Nu'man bin Muqarrin ini bersama rombongannya, maka An-Nu'man pun diberikan kepercayaan oleh rombongan itu untuk berbicara kepada Kisra Yazdajar. Maka An-Nu'man pun dengan penuh kepercayaan diri menyampaikan kepada Kisra Yazdajar bahwasannya ada di sana seorang Rasul yang bernama Muhammad, utusan Allah Azza wa Jalla, yang telah mengajarkan kebenaran itu adalah kebenaran dan wajib diikuti. Kemudian menyampaikan juga perbuatan-perbuatan buruk, dan itu harus dinyatakan sebagai perbuatan buruk dan harus dijauhi. Begitu juga orang yang mentaati dakwah Nabi SAW setelah mentaati Allah, maka akan diberikan jalan keluar dari segala kesempitan dan kehinaan. Dan mereka pun yang sudah masuk Islam, termasuk An-Nu'man bin Muqarrin Al-Muzani, menyatakan, dan kami pun mendapatkan itu, kami pun terbebas dari kehinaan, dan kami pun sudah dikeluarkan dari segala kesempitan. Jika Anda mau menerima dakwah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW ini, maka Allah akan memberikan cahaya keimanan kepada Anda. Tetapi apabila Anda tidak mau menerima dakwah ini, maka kami akan mengambil upeti jizyah kepada kalian, dan kami akan memberikan perlindungan untuk kalian. Tapi jika kalian tidak menerima tawaran jizyah dan tidak membayarnya, maka kami akan memerangi kalian. Maka ketika mendengar apa yang disampaikan oleh An-Nu'man bin Muqarrin ini, maka amarah Yazdajar begitu besar sekali dan meledak. Maka dia pun menolak mentah-mentah. Bahkan dia pun sempat memberikan tawaran kepada An-Nu'man bin Muqarrin, ini dengan bersama rombongannya, bahwa apabila kedatangan kalian hanya untuk mendapatkan bagaimana kalian bisa untuk hidup enak, maka akan diberikan. Ingin hadiah akan diberikan.
Bahkan apabila mereka ingin dilindungi, akan dilindungi dan akan dipilih oleh raja atau Kisra ini seorang yang memimpin mereka dan melindungi mereka. Tetapi ternyata dengan keteguhan iman, ya, seorang sahabat Nabi SAW yang bernama An-Nu'man bin Muqarrin Al-Muzani ini berserta rombongannya, apa yang menjadi tawaran Raja Kisra ini, ya, ditolak. Akhirnya Kisra Yazdajar pun ingin mempermalukan mereka, ya, tidak sekedar diusir, tetapi Raja Kisra ini meminta, ya, pasir ditaruh di karung, kemudian karung ini suruh ngangkat, ya, setiap orangnya dikasih karung dan pasir dan suruh ngangkat dipanggul di kepala mereka, ya, dipanggul di kepala mereka. Maka pasukannya pun melakukan hal itu dalam rangka untuk menghinakan, ya, orang-orang yang datang pada saat itu dari kaum muslimin yang dipimpin oleh An-Nu'man bin Muqarrin Al-Muzani ini. Maka apa yang terjadi ini disampaikan oleh An-Nu'man bin Muqarrin Al-Muzani kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Sa'ad bin Abi Waqqas pun mengatakan bahwasanya Allah akan menundukkan Persia bagi kaum muslimin dan debu tanah mereka akan membuat mereka tunduk. Kemudian terjadilah peperangan Al-Qadisiyah. Parit-parit Al-Qadisiyah penuh dengan ribuan mayat-mayat orang-orang Persia, dan mereka pun kalah telak. Tetapi ikhwah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, Raja Kisra tadi tidak terima dengan kekalahan ini. Maka mereka pun ingin menyerang balik kaum muslimin di bawah pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas itu. Mereka pun, ya, membawa pasukan 150.000 orang untuk menyerang kaum muslimin. Dan sampailah berita itu kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, menyampaikan kepada Umar Al-Faruq bahwasanya orang-orang Persia ingin menyerang kaum muslimin. Maka Umar Al-Faruq yang pada saat itu sebagai seorang khalifah memilihlah panglima yang akan melawan pasukan Persia ini, yaitu An-Nu'man bin Muqarrin Al-Muzani. Ketika An-Nu'man bin Muqarrin Al-Muzani dipilih untuk menjadi panglima karena terkenal dengan kegagahan dia, keberanian dia, maka kaum muslimin yang pada saat itu diutus untuk berperang, ya, melawan orang-orang Persia pun mereka taat kepada yang telah ditetapkan oleh khalifah. Maka An-Nu'man pun berangkat bersama pasukannya untuk berhadapan dengan pasukan Persia yang berjumlah lebih banyak, tentunya 150.000 orang. Ketika sudah sampai di kota Nahawan, ternyata kuda-kuda mereka tidak mau maju. Ketika dihalak supaya untuk maju, tidak mau maju. Ternyata setelah mereka perhatikan, kuda-kuda tadi terkena ranjau-ranjau paku yang sudah dipasang oleh pasukan Persia agar pasukan kaum muslim ini tidak mampu untuk menyerang pasukan Persia. Tetapi dengan kecerdasan An-Nu'man bin Muqarrin, maka dia pun mengatakan bahwasannya kita punya siasat, ya, nanti, ya, di malam hari kalian nyalakan api supaya mereka tahu keberadaan kita. Nah, kemudian ketika mereka nanti sudah mendekat, maka kita bergaya kalah, kita lari supaya mereka mengejar. Nah, tujuan mengejar kita itu pasti mereka akan membersihkan jalan yang banyak ranjau yang telah mereka pakai, yang telah mereka pasang maksudnya. Akhirnya dilakukanlah oleh pasukan An-Nu'man bin Muqarrin ini. Maka mereka pun menyalakan api, ya, dan karena terlihat oleh pasukan Persia saat itu, ya, maka pasukan Persia pun menghampiri ataupun mengejar, ya, pasukan kaum muslimin ini. Dan karena bergaya kalah, mereka pun mengejar. Tetapi sebelum mengejar, mereka pun mempersiapkan diri untuk membersihkan ranjau-ranjau yang telah mereka pasang. Nah, ketika ranjau ini sudah bersih,
maka An-Nu'man bin Muqarrin pun mulai beraksi. Ketika sudah dikejar, An-Nu'man bin Muqarrin beserta pasukannya menghilangkan jejak mereka. Mereka bersembunyi sehingga tidak terlihat oleh mereka. Ketika pasukan ini sudah kembali, pasukan Persia sudah kembali dan jalan sudah bersih, maka mereka pun melakukan aksi penyerangan. Sehingga An-Nu'man bin Muqarrin mengatakan kepada pasukannya, kalau saya takbir sekali, maka untuk bersiap diri. Kemudian kalau saya takbir kedua kalinya, maka kalian harus mempersiapkan senjata. Dan apabila saya takbir ketiga kalinya, maka saatnya untuk berangkat dan menyerang pasukan Persia. Maka terjadilah apa yang terjadi. Ya, berupa peperangan di antara kedua belah pasukan. Pasukan kaum muslimin dan pasukan Persia. Yang akhirnya pasukan Persia pun kalah dengan serangan kaum muslimin ini. Tapi ikhwah dan akhwat yang dirahmati oleh Allah, perlu diketahui pada saat perang sengit ini An-Nu'man terluka serius. Akhirnya beliau pun meninggal dunia. Nah, pada saat meninggal dunia ini, adiknya yang saat itu melihat An-Nu'man tergelincir dan jatuh sehingga meninggal dunia, dia tidak mau memberitakan kepada pasukannya supaya pasukan tetap semangat di anggapan mereka bahwasanya panglimanya masih hidup. Karena ketika panglima disampaikan bahwasanya panglima sudah meninggal, otomatis nanti semangat para pejuang ini akan menurun. Maka secara diam-diam adiknya itu langsung menutup jenazah kakaknya ini supaya tidak teracak oleh kaum muslimin. Dan mereka pun maju terus menyerang. Dan pada saat kaum muslimin sudah mendapatkan kemenangan dan orang-orang Persia mendapatkan kekalahan, maka diberitakanlah oleh saudara ini tentang keberadaan Nu'man radhiyallahu anhu. Inilah panglima kalian. Allah telah membuat hatinya tenang dengan patrolkan ini dan menutup usianya dengan kesyahidan. Ikhwah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, inilah kisah An-Nu'man bin Muqarrin Al-Muzani. Begitu indah. Bagaimana sepak terjang beliau sebelum masuk Islam dan ketika sudah masuk Islam. Seorang pemimpin kabilah yang oleh Allah diberikan kelebihan untuk mampu memimpin. Kemudian di bawah kepemimpinannya, beliau mengajak kaumnya untuk masuk Islam. Dan begitu mudahnya pasukannya juga menerima apa yang beliau sampaikan. Nah, pada saat beliau pun sudah masuk Islam, beliau dipercaya oleh Khalifah Umar bin Khattab untuk menjadi panglima. Nah, pada saatnya beliau meninggal mendapatkan kesyahidan dan kaum muslimin juga mendapatkan kemenangan. Demikian kiranya ikhwah dan akhwat yang bisa Anda sampaikan. Apabila ada benarnya datangnya dari Allah Azza wa Jalla semata, dan apabila ada salahnya maka itu adalah murni dari kekurangan ilmu Anda. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.